Baik, kembali lagi di persiapan untuk MPPD gratis, masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung bawaan ya teman-teman, atau PJB. Ya, jadi PJB ini adalah sakit penyakit jantung yang munculnya itu dari saat seorang itu lahir ya. Nah, kita bisa mendiagnosis PJB ini bisa jadi pada anak-anak maupun orang dewasa ya yang belum terdiagnosis pada saat kecilnya gitu. Nah, PJB ini bisa kita bagi dua menjadi sianotik dan asianotik, teman-teman. Ya, jadi PJB sianotik kenapa disebut dengan sianotik? Ini karena adanya aliran darah dari jantung sisi kanan ya yang pindah ke sebelah kiri, atau ada aliran darah ya yang setelah dari aliran darah sistemik kembali lagi ke aliran darah sistemik ya. Jadi ada bypass nih dari yang harusnya aliran darah sistemik itu ke paru-paru dulu, dibersihkan darahnya. Nah, ini malam masuk langsung ke aliran sistemik, makanya disebut dengan sianotik karena darah yang ke sistemik itu bercampur dengan darah kotor dari vena-vena sistemik. Ya. Nah, PJB sianotik ini bisa dibagi tiga ya, jadi yang tipe oligemi, pletora, dan normal. Apa yang dimaksud dengan oligemi? Maksudnya aliran darah parunya berkurang. Kalau pletora itu aliran darah ke parunya itu meningkat. Kalau normal ya tidak ada perubahan berarti pada aliran darah di paru. Kalau yang oligemi itu ada tetralogy of Fallot, pulmonary atresia, dan tricuspid atresia ya. Kalau dari namanya aja ya, pulmonary atresia berarti si pembuluh darah arteri pulmoner ini tertutup ya, atresia. Tricuspid atresia juga berarti dari atrium kanan ke ventrikel kanan itu tidak ada salurannya ya, tricuspid atresia. Nah, secara logika jadinya kalau tidak ada salurannya ke paru juga tidak ada aliran darah ya, makanya jadinya berkurang nih aliran darah yang masuk ke paru. Nah, kalau pletora ya yang aliran darahnya meningkat itu ada TGA, teman-teman. TGA tanpa VSD ya. TGA, transposition of great artery. Jadi ketukar nih aliran darah ventrikel kiri malah ke paru, ventrikel kanan malah ke sistemik ya. Otomatis aliran darah yang harusnya banyak ke sistemik malah ke paru. Makanya terjadi pletora, aliran darah ke parunya meningkat. Ada juga thrombus arteriosus dan total anomalous pulmonary vein drainage atau TAPVD. Kalau yang aliran darah normal ada TGA tanpa PS ya. Untuk yang asianotik yaitu ada yang normal dan ada yang pletora ya. Jadi yang oligemi nggak ada. Yang normal itu pada pulmonary stenosis, aortic stenosis, dan coarctatio aorta. Kalau yang pletora, yang aliran darah parunya meningkat, ada PDA ya, patent lupus arteriosus, arterial septal defect, dan ventricular septal defect ya. Nah, ini nanti teman-teman kita akan bahas. Nah, kenapa bisa aliran darah ke parunya ini meningkat ya? Secara logika kalau ada PDA ya, berarti kan ini ada penghubung antara aorta dengan arteri pulmoner. Berarti darah dari aorta yang tekanan lebih tinggi masuk ke arteri pulmoner yang tekanannya lebih rendah ya, sehingga aliran darah ke paru meningkat. Sama kalau ASD juga, darah dari atrium kiri ada yang masuk ke atrium kanan ya. Kalau VSD darah dari ventrikel kiri ada yang ke ventrikel kanan, makanya aliran darah yang ke parunya ini meningkat, terjadi pletora ya. Kira-kira mudahnya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan screening terhadap penyakit jantung bawaan? Memang penyakit jantung bawaan ini tidak semuanya berbahaya pada saat awal-awal kehidupan ya. Cuma ada yang disebut dengan CCHD atau Critical Congenital Heart Disease. Jadi Congenital Heart Disease yang memang dia ini prognosisnya kalau tidak terdiagnosis dengan cepat itu buruk ya teman-teman. Jadi makanya kita harus screening nih Critical Congenital Heart Disease. Ya, seperti misalkan TGA itu untuk masuk contoh Critical Congenital Heart Disease. Gimana caranya? Nah, pada anak-anak usia 24-48 jam ya, atau sebelum dipulangkan sebelum usia 24 jam ya, jadi baru lahir ya, sebelum dipulangkan tuh kita cek terlebih dahulu screening CCHD. Pertama kita cek saturasi di tangan kanan dan di kakinya. Kalau di tangan kanan atau di kaki ya salah satu itu di bawah 90% saturasinya, berarti gagal screening, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kita refer ke ahli, ke dokter anak atau dokter jantung anak ya. Tapi kalau 90-94% ya di tangan kanan atau di kaki, tapi perbedaannya ya, perbedaan antara tangan kanan dan kaki itu lebih dari 3%, kita screening lagi 1 jam kemudian. Kalau di tangan kanan dan kaki itu di atas 95% dan saturasinya berbedanya kurang dari 3%, nah itu berarti sudah melewati screening ya, aman. Nah, setelah 1 jam kita periksa lagi. Kalau dia jadi di bawah 90% atau di bawah 90% di kaki atau tangan, atau saturasinya perbedaannya di atas 3%, itu masuk ke gagal screening ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli. Tapi kalau ternyata pemeriksaan keduanya bagus ya, di atas 95% di tangan kanan dan kaki serta perbedaan saturasinya kurang dari 3%, berarti sudah bisa melewati screening.
Nah, pada pasien yang tadi saturasi jelek bisa juga dilakukan hyperoxia test ya. Jadi kita kasih oksigen 100% saturasinya selama 10 menit. Terus kita lihat di tangan kanan ya, saturasinya bagaimana. Kalau dia saturasinya membaik ya, PaO2-nya menjadi 150 mmHg, ya kita cek AGD, PaO2-nya 150 mmHg. Nah, berarti kemungkinan karena pulmonary ini desaturasinya ya. Jadi ketika kita berikan oksigen, darahnya jadi terisi oksigen ya, HB-nya jadi berikan tempat oksigen, saturasinya meningkat gitu. Tapi kalau dia PaO2 di bawah atau sama dengan 100 mmHg, ya kemungkinan ada gangguan dari aliran darahnya nih, kemungkinan ada gangguan pada jantung khususnya di right to left shunt ya, yang mengakibatkan jadinya ada cyanosis. Ya, jadi bagaimana mau ditambah sebanyak apapun darah dari parunya, tapi karena dia tercampur oleh aliran darah dari sistemik, yang bekas dari sistemik balik ke sistemik lagi, nyampur sama darah dari paru, jadi mau dikasih oksigen sebanyak apapun, darah yang dari paru ini dia akan PaO2-nya juga nggak sampai di atas 100 mmHg seperti itu. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar! Oke, kelainan jantung yang pertama ya itu ASD ya, ini PJB yang paling sering ya, itu ASD. Myofascial clinisnya bisa asimptomatik ya, kalau defek kecil, bisa ada gangguan pertumbuhan anaknya ya, sesak napas berulang, ISPA berulang ya, kok sering batuk pilek ya, sebulan bisa lebih dari 1 kali batuk pilek, terus bisa pneumonia berulang gitu ya, terus toleransi aktivitas fisiknya rendah ya, jadi hati-hati pasien-pasien anak yang atau orang tuanya kok dia lebih gampang capek ya dibanding teman-teman seusianya, nah itu kita bisa curiga ya. Terus ada sesak napas berulang juga. Kalau dari auskultasi, bunyi jantung satunya normal atau keras, ada wide and fixed split bunyi jantung duanya, dan ejection systolic murmur. Nah, ada tipe-tipenya nih ASD ya, ada yang di sinus venosus, ada ASD sekundum, ASD primum. Ya, jadi ada tipe-tipenya ya ASD. Nah, ini aliran darahnya nanti seperti ini teman-teman. Jadi karena ada ASD ya, jadinya aliran darah atrium kiri yang tekanannya lebih tinggi daripada atrium kanan, dia akan masuk ke atrium kanan, meningkatkan aliran darah di ruang jantung sebelah kanan. Akibatnya kalau terjadi terus-menerus, terjadi pembesaran atrium kanan dan pembesaran ventrikel kanan juga, dan aliran darah ke parunya jadi meningkat. Nah, kalau terus-terusan seperti ini ya, pembuluh darah parunya ini mengalami tekanan yang tinggi, lama-lama dia bisa menyebabkan hipertensi pulmoner ya. Nah, kalau sudah hipertensi pulmoner itu sudah susah untuk diobati. Oke, kalau dari EKG kita bisa dapat RBBB, right atrium enlargement, right ventricular hypertrophy, dan right axis deviation ya. Ini EKG-nya. Nah, kalau dari X-ray seperti ini teman-teman ya. Jadi ada peningkatan aliran darah di paru, bisa dilihat ya, pembuluh darahnya ini meningkat corekannya ya. Terus ada right atrial enlargement juga ya. Terus di sini kita bisa lihat apex-nya terangkat karena jantung yang sisi kanan ini kan besar, jadi apex-nya terangkat. Selanjutnya VSD ya. VSD ini juga bisa asimptomatik kalau defek kecil, gangguan pertumbuhan, sesak nafas berulang, toleransi fisik rendah, ISPA berulang ya. Mirip dengan ASD ya, manifestasi klinisnya. Sama dia ada tipe-tipenya juga ya. Ada yang dia di septal, ada yang trabekular, ada yang fundibular ya. Banyak sekali tipe-tipenya VSD ini. Dari auskultasi kita bisa mendengarkan murmur pansistolik di lower left sternal border dan murmur mid diastolik di sela iga 5 garis mid clavicula kiri pada VSD yang besar. Nah, kalau pada VSD, aliran darahnya itu pindah dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan ya, sehingga meningkatkan aliran darah ke paru ya. Tapi bedanya karena dia itu masuknya di ventrikel ya, langsung terpompa aliran darahnya ke paru, sehingga yang menjadi membesar itu justru atrium kiri dan ventrikel kirinya. Kenapa? Karena dia mendapatkan darah yang banyak dari parunya ya, sehingga lama-lama makin membesar nih ventrikel kiri dan atrium kirinya. Kalau dari EKG bisa dapatkan LVH ya, dari X-ray didapatkan aliran darah parunya meningkat ya, pletora, dan apex-nya ini tertanam. Apex-nya jadi melengkung ke bawah, itu tanda adanya LVH.